Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi ba'da subuh 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsirul Quranil Azim atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Jamaah Masjid An-Nur Antasan Kecil Barat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Artinya dalam bahasa Indonesia, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, qara'a as-sab'atu wal jumhur bi tasydidil ya min iyyaka. Para ahli baca Al-Qur'an yang 7, kemudian jumhur ulama membaca iyyaka dengan diberi sabdu atau tasydid pada huruf ya. Iyyaka. Jadi cara membacanya iyyaka. Ini adalah pembicaraan Imam Ibnu Katsir untuk ayat ini dari sisi tata cara membacanya. Jadi harus ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan qara'a Amr ibn Faid bi takhfifiha ma'al kasr wa hiya qira'atu syadzah. Dan Amr ibn Faid seorang ahli baca Al-Qur'an juga di zaman dahulu, membacanya dengan tanpa tasydid,
iyyaka, 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 iyyaka. Dan iyyaka tanpa tasydid, iyyaka ini adalah bacaan yang syadz, bacaan yang tertolak, bacaan yang menyelisihi bacaan para ahli baca Al-Quran. Jadi tidak dibaca. Kemudian para ikhwan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa nasta'in bi fathin nun. Wa nasta'in bi fathin nun. Sebelumnya dan ada perkara penting di sini. Kata Imam Ibnu Katsir, ini tidak boleh dibaca tanpa tasydid, harus dengan tasydid. Iyyaka. Jadi biar tekankan kalau baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau seandainya membacanya tanpa tasydid, li'anna iya daw asyams. Karena kalau membacanya tanpa tasydid maka artinya adalah sinar matahari. Kalau orang membacanya tanpa tasydid maka berarti kepada sinar matahari kami menyembahmu, kami meminta tolong kepadamu. Nah ini dia. Ini bahayanya kalau seandainya membacanya tanpa tasydid. Harus dibaca dengan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau membacanya tanpa tasydid maka itu berarti sinar matahari. Karena arti iya itu adalah sinar matahari. Berarti nanti kepada sinar matahari kami beribadah. Kepada sinar matahari kami memohon pertolongan. Makanya disebut oleh Imam Ibnu Katsir sebagai qiraatun syadzah marzulah, yaitu bacaan yang syadzah yang dia menyendiri dari bacaan orang-orang ahli baca Al-Quran dan tertolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan akidah seorang muslim. Dan di sana ada lagi kata Imam Ibnu Katsir, ada orang yang membacanya dengan bi fathil hamzah wa tasydidil ya. Ada orang bacanya ayyaka, ayyaka. Ada lagi yang membacanya dengan hayyaka, bukan pakai hamzah di atas alif tapi pakai ha, hayyaka. Ini semua adalah kurang tepat. Yang tepat adalah bacaan jumhur. Bacaan jumhur ahli baca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Itu bacaan iyyaka. Sekarang penulis Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa nasta'in bi fathin nun awwalul kalimah fi qira'atil jami' siwa Yahya ibn Wathan wal A'mash fa innahuma kassaraha wa hiya lughatu Bani Asad wa Rabi'ah wa Bani Tamim wa Qais. Kalau kita membaca nasta'in, beliau enggak tahu kenapa langsung kepada nasta'in, tidak membicarakan na'budu. Kita baca saja nasta'in, kata beliau membacanya dengan memberikan harakat fathah pada huruf nun. Nasta'in, ya, nasta'in. Ada bacaan lain nista'in, pakai harakat kasrah. Nista'in, ini bacaan Yahya bin Wathan, Sulaiman bin Mihran al-A'mash, seorang tabi'i. Nista'in, ya. Tapi yang lebih masyhur adalah nasta'in. Yang lebih masyhur adalah apa? Nasta'in. Kemudian Imam Ibnu Katsir membicarakan perkara penting. Ini perhatikan baik-baik. Tadi kan ayatnya berbunyi iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami na'budu. Kami beribadah. Sekarang Imam Ibnu Katsir membicarakan tentang pengertian ibadah. Dan ini penting. Mengapa? Karena kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah.
tujuan paling puncak penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu pengertian ibadah itu apa sehingga kita bisa mengamalkannya. Penulis Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wal ibadatu fil lughati min az-zillah wa yuqalu tariqu mu'abbad wa ba'irun mu'abbad ay muzallal. Artinya ibadah secara bahasa adalah penghinaan, merendahkan, perendahan. Jadi kalau orang beribadah itu berarti dia sedang merendahkan diri kepada Allah. Orang Arab menyebutnya tariqun mu'abbad, jalan yang rendah, menurun. Ya, ba'irun mu'abbad, onta yang dituntun. Ya, ini arti ibadah secara bahasa. Maka usahakan dalam setiap aktivitas ibadah apapun yang kita kerjakan, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, hati kita, kalbu kita dalam keadaan merendah, dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syara' ibaratun amma yajma' kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khawf. Nah, ini penting. Adapun secara istilah syariat, ibadah adalah sebuah istilah yang mengumpulkan seluruh makna cinta, ketundukan, dan rasa takut. Orang kalau beribadah dia harus mengumpulkan 3 poin ini dalam dirinya. Rasa cinta, rasa tunduk, dan rasa takut kepada Allah. Tadi kita salat subuh. Kenapa kita salat subuh? Karena kita mencintai Allah. Kemudian karena kita tunduk kepada Allah. Kemudian karena kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak mau melanggar larangan-larangan Allah seperti melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan dosa-dosa besar lainnya? Di antaranya membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, ya, kemudian mencuri, dan seterusnya, makan harta riba, korupsi, pungutan liar, sogok menyogok. Kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita beribadah, yaitu karena rasa cinta kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah, dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian ibadah. Mengapa kita jam 5 bangun karena azan subuh, kemudian setelah itu pergi menuju masjid, berjamaah di masjid, meninggalkan kasur kita, menghilangkan dengan paksa rasa kantuk kita, karena kita cinta kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengertian ibadah. Ya, jadi kalau ditanya, kamu di dunia ini tujuannya apa? Beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah adalah ungkapan yang mengumpulkan seluruh rasa cinta, seluruh ketundukan, seluruh rasa takut hanya kepada Allah. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qaddama al-maf'ula wa huwa iyyaka wa karrar lil ihtimami wal khas. Ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaik wa hadha huwa kamalul ta'ah. Nah, di sini penulis ingin mengatakan kepada kita, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja kita katakan begini, kami beribadah kepadamu. Lihat ya, perhatikan baik-baik, kami beribadah kepadamu. Tapi mu-nya ini diandak ke depan.
Ya, kepadamu kami beribadah. Makanya iyyaka na'budu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'buduka. Kami beribadah kepadamu. Tapi kenapa mu-nya ini di depan? Hanya kepadamu kami beribadah. Ya, makanya bahasa Arabnya menjadi iyyaka na'budu. Itu satu. Kemudian iyyakanya kenapa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Iyyakanya kenapa diulang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua ada isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, mengapa kepadamunya didahulukan, ya. Kemudian mengapa iyyakanya diulang 2 kali? Yang pertama adalah lil hasr, untuk pembatasan. Maksudnya adalah kami tidak beribadah kecuali kepadamu. Kami tidak minta tolong kecuali kepadamu, untuk pembatasan. Makanya kepadamunya didahulukan. Makanya kalau kita terjemahkan, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, begitu ya. Hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa iyyakanya berdahulu dibanding na'budu? Itu untuk pembatasan. Menunjukkan kepada tauhid. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Tidak kepada yang lain. Nah, itu dia. Itu maksudnya. Jadi semakin kita paham tafsiran ini, semakin khusyuk solat kita saat kita solat membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Itu satu. Baik. Mengapa diulang-ulang? Untuk perhatian. Untuk perhatian. Perhatian itu maksudnya Allah ingin kita memperhatikan ini. Bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita minta tolong, hanya kepada Allah kita sholat, hanya kepada Allah kita puasa, hanya kepada perhatian. Ya, agar niat kita tidak berubah. Agar niat kita tidak berubah. Wad-dinu kulluhu yarji'u ila hadainil ma'nayain. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan seluruh agama, amalan kita yang kita kerjakan kembali kepada 2 makna ini. Beribadah dan minta tolong. Apa maksudnya, Pak? Kita ini tidak bisa mengangkat satu takbir saja, takbiratul ihram. Tidak bisa. Kecuali dengan apa, Pak? Pertolongan dari siapa? Allah. Makanya kami beribadah kepadamu dan kami minta tolong kepadamu. Inilah inti ajaran Islam. Tujuan kita ada di atas muka bumi ini beribadah, dan ibadah itu tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai saat ini biasakan, Pak. Apapun yang kita inginkan dari ibadah, minta tolonglah kepada Allah. Contoh nih tadi. Ya, bangun subuh, ya Allah, mudahkan salat subuh. Ya Allah, mudahkan duduk di majelis ilmu. Apapun yang kita ingin kerjakan. Karena sebagian manusia kalau berdoa kepada Allah hanya minta rezeki, anak, kemudahan hidup. Tidak minta kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Jadi 2 makna ini selalu ada di dalam amal ibadah seorang muslim. Beribadah kepada Allah, dan tidak mungkin ibadah itu dikerjakan kecuali dengan apa tadi Bapak Ibu? Pertolongan dari Allah.
Letakkan makna itu selalu di dalam hati kita. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza kama qala ba'du salaf al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhihi al-kalima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. Ini sebagaimana perkataan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in. Mereka mengatakan surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Inti Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Semua yang ada dalam Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Sumber Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Dan rahasia dari surat Al-Fatihah ayat yang kelimanya. Nah, gitu ya. Al-Quran intinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intinya ayat yang kelimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Iyyaka na'budu, berlepas diri dari kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in, berlepas diri dari bersandar kepada kekuatan sendiri. Itulah inti dari tauhid. Itu inti dari ibadah. Iyyaka na'budu menunjukkan kepada berlepas diri dari kesyirikan. Dan iyyaka nasta'in berlepas diri dari minta daripada bersandar kepada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berserah dan menyandarkan perkara hanya kepada Allah. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin minal Qur'an kama qala ta'ala fa'bud wa tawakkal fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Makna seperti ini, Pak, beribadah minta tolong, beribadah minta tolong. Ini banyak dalam Al-Quran. Contoh surat Hud ayat 123. Fa'budhu, beribadahlah kepada Allah. Wa tawakkal 'alaihi, dan bersandarlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah dan bersandarlah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin menaikkan ibadah haji, mudahkan aku. Entah tahu dari mana duitnya. Yang penting aku ingin menaikkan ibadah haji. Beribadah minta tolong, ibadah minta tolong. Ya Allah, aku ingin bangun masjid. Dia tahu dirinya itu enggak kaya, tapi dia ingin bangun masjid, minta tolong dia kepada Allah. Beribadah, ingin bangun masjid, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Dia tahu dirinya tidak punya uang. Akan tetapi dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong. Ibadah, minta tolong. Ibadah, minta tolong. Selalu seperti itu. Begitu juga dalam surah Al-Mulk ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bih wa alaihi tawakkalna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dialah Allah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada Allah dan hanya kepadanya kami bertawakal, berserah diri. Beriman, ibadah. Berserah diri adalah minta tolong kepada Allah. Begitu juga dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah yang memiliki timur dan barat, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka jadikanlah dia sebagai tempat sandaran. Ibadah bersandar, ibadah minta tolong. Selalu Pak begitu. Usahakan dalam hidup kita selalu seperti itu. Ingin beribadah, minta tolonglah kepada Allah. Ingin beribadah, mendidik anak yang saleh, minta tolonglah kepada Allah. Ingin beribadah, mendidik istri agar salehah, minta tolonglah kepada Allah. Dan seterusnya seperti itu. Beribadah, ingin bisa baca Quran. Ini sekarang bulan apa? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 5 bulan lagi bulan Ramadan. Baca Al-Quran masih terbata-bata, belum lancar. Saya sering sekali mengatakan, orang yang paling sedih saat bulan Ramadan adalah seorang muslim yang tidak bisa menghatamkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena dia tidak lancar baca Quran. Bulan Al-Quran,
Ramadan bulan Al-Quran. 5 bulan lagi, bisa enggak ya Allah? Minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya ingin khatam dalam bulan Ramadan. Mudahkan saya baca Quran. Ingin beribadah, minta tolong kepada Allah. Ingin beribadah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak bukti nyata orang yang beribadah dan sebelumnya minta tolong dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hadhihi al-ayatul karimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula ayat yang mulia ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kembali kepada dua makna ibadah, dan ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Nah, kemudian penjelasan yang menarik lagi. Wa tahawwala al-kalam min al-ghaibati ila al-muwajahati bi kafil khitab wa huwa munasib. Li'annahu lamma athna Allah athna 'ala Allah fa ka'annama iqtaraba wa hadara baina yaday Allah. Falihadza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan perhatikan baik-baik. Berpindah redaksi pembicaraan dengan kata ganti orang kedua, ka dalam bahasa Arabnya. Dan ini cocok karena dari awal kita membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin. 4 ayat ini semuanya adalah pujian kepada Allah. Setelah dia memuji Allah, seakan-akan dia mendekat ke hadapan Allah. Makanya saat itu dia memakai kata ganti orang kedua. Iyyaka, hanya kepadamu. Dekat seperti kita dan kamu. Ya, saya dan Allah Subhanahu wa taala dekat. Mengapa? Karena ayat 1 sampai 4 kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan redaksi kata ganti itu adalah karena pujian kita dari ayat 1 sampai 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat subhanallah, sampai sebegitu para ulama menjelaskan. Ya. Jadi kan dari awal tidak ada kata ganti orang kedua. Mu enggak ada. Mu, kamu enggak ada. Hanya ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, sang raja pada hari hisab. Ya, 4. Enggak ada kata ganti orang kedua. Lalu yang kelima, iyyaka, hanya kepadamu, kata ganti orang kedua. Rahasianya tadi apa? Ayat 1 sampai ayat 4, pujian. Dengan pujian tersebut kemudian kita seperti mendekat kepada Allah. Maka kita ambil di dalam ini adab berdoa. Kalau mau minta sama Allah, maka adabnya sebelum minta apa? Memuji Allah. Ustaz, cara muji Allah itu gimana sih? Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau Maha luas rezekinya. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Ya Allah, semua nikmat ada pada tangan-Mu. Ya Allah, nasibku di tangan. Ya Allah, aku adalah budak-Mu. Ya Allah, Engkau adalah rajaku. Terus seperti itu. Pintar-pintar lisan kita memuji Allah sebelum meminta. Seperti itu doa Rasulullah SAW kan banyak. Allahumma inni abduk, ya Allah, aku adalah hamba, budakmu, hambamu. Wa banu abdik, dan anak dari budak laki-lakimu, orang tua kita maksudnya. Wa banu amatik, dan anak dari budakmu yang perempuan, ibu kita maksudnya. Nasiyati biyadik, nasibku ada di tanganmu. Adlun fiya hukmuk, adil keputusanmu padaku. Madin fiya qadar, sudah tetap takdirmu untukku. Ini semua penyerahan diri, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baru setelah muji-muji Allah, apa yang terjadi? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Aku memohon kepadamu dengan nama-nama, tawassul dengan nama-nama Allah. Dengan nama-namamu yang engkau ajarkan kepada seorang dari Rasulmu, atau yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran, atau yang engkau simpan di dalam ilmu, baru minta, hendaknya engkau menjadikan qalbu kami tenang dengan Al-Quran. Hendaknya engkau menghilangkan kegelisahan, kegundahan kami. Ini ada berdoa, dan itu ditunjuki dalam Al-Quran. Puji Allah dulu, baru setelah itu minta. Puji Allah. Jangankan manusia, jangankan Allah, Pak, manusia saja. Ya, kalau sebelum kita minta, kita puji, ini saya ngasih. Piantu. Puji setinggi langit. Nah, maksud ulun datang ke sini. Itu jangan adab di antara hamba dengan Allah. Adab antar manusia seperti itu. Ini para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi berubah kata ganti menjadi orang kedua. Kenapa? Karena setelah memuji seakan-akan mendekat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Wa fi hadha dalilun ala anna awwal as-surati khabarun min Allah Ta'ala bis-sana'i ala nafsihi al-karimah bi jamili sifatihi al-husna wa irsyadi ibadihi bi an yuthnu alayhi bidzalik. Dan di dalam ini terdapat dalil bahwa awal surat Al-Fatihah adalah kabar dari Allah. Pujian untuk dirinya yang mulia dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang husna. Dan juga petunjuk bagi hamba-hambanya agar memuji Allah Subhanahu wa taala. Walihada la tasihhu salatu man lam yaqul dzalik wa huwa qadirun alaihi. Oleh sebab itulah tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah padahal dia sanggup untuk membacanya. Kama jaa fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, nanti ini khilaf di antara para ulama tentang hukum makmum membaca surat Al-Fatihah. Kalau imam sholat sendirian, maka wajib bagi imam sholat sendirian atau yang sholat sendirian untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat berdasarkan hadis ini. Apakah makmum demikian? Maka jawabannya terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bagaimanapun makmum wajib baca surat Al-Fatihah. Lalu kapan bacanya Ustaz? Ulun ingin bertakun. Yang biasa makmum dan membaca surat Al-Fatihah, angkat tangan. Apabila pian bacanya? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Berarti pas imam baca surat, pian baca, atau di antara Al-Fatihah dengan surat pian baca. Baik. Ada yang lain prakteknya? Sidin membaca Al-Fatihahnya karena sidin makmum, sidin baca Al-Fatihahnya. Kalau imam suaranya keras, maka beliau antara surat Al-Fatihah dengan surat itu baca. Kalaupun imamnya membaca surat, tetap beliau baca karena mungkin Al-Fatihahnya belum selesai. Ada praktek lain? Ada praktek lain disebutkan oleh para ulama, yaitu membacanya antara ayat-ayat. Misalkan imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmum baca di situ Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu cara kedua membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Bagi yang berpendapat makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Cara yang pertama tadi sesudah amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Baik, imamnya lagi baca surat gimana? Ya sudah. Ya, tetap baca saja. Kalau makmum tersebut mengambil pendapat berdasarkan hadis tadi, tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Di sana ada pendapat yang kedua dan pendapat membaca makmum membaca Al-Fatihah meskipun si imam membacanya dengan suara yang keras, makmum tetap baca Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur. Apa arti jumhur, Pak? Mayoritas para ulama. Baik, di sana ada pendapat yang kedua, yaitu apabila imam membaca dengan suara yang lirih. Apa maksud lirih? Yang tidak keras, maka makmum membaca. Seperti sholat apa? Sholat zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat, maka makmum membaca. Adapun apabila imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka makmum cukup mendengar. Ini pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat ulama para peneliti. Pendapat yang kedua. Mereka berdalil apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama, pahami agar kalian beruntung. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ayat ini disepakati oleh para ulama, maksudnya adalah di dalam sholat. Jadi kalau imam membaca surat Al-Fatihah, maka dengarkan agar kita dapat keberuntungan. Ya. Nah, kemudian juga qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam sudah mencukupi sebagai bacaan makmum. Nah, itu khilaf di antara para ulama. Mana yang pian ambil, Ustaz? Yang jelas saya katakan itu terjadi perbedaan pendapat. Maka berlapang dadalah di antara dua pendapat tersebut. Siapa yang mengambil pendapat ini jumhur, dia amalkan berdasarkan dalilnya. Siapa yang ingin mengambil pendapat Imam Ahmad dan ulama peneliti tadi, dia amalkan berdasar dalilnya. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Dua-duanya sah salatnya. Dua-duanya sah salatnya. Nah, kalau ulun biasanya mengambil pendapat yang kedua. Kenapa? Karena tadi ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwa mali unaza'u fil Quran. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian para sahabat membaca di belakang beliau. Kata para sahabat Nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa bacaanku ditandingi? Kenapa bacaanku ditandingi?" Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fantahan nasu min qira'atihi illa surat Al-Fatihah." Lalu orang-orang berhenti membaca surat kecuali surah Al-Fatihah. Oh, berarti surah Al-Fatihah masih. Lalu lama kelamaan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka orang-orang pun berhenti sampai surat Al-Fatihah pun tidak baca. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nah, wallahu a'lam. Baik. Wa fi sahih Muslim min hadits Al-Ala bin Ibn Abdurrahman maula Hirqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد ما سأل إذا قال العبد ulun baca ya karena ini panjang ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi wa idza qala arrahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis panjang, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini banyak faedahnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi pakai qaf, qudsi. Yaitu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah. Baik. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an kalau dibaca satu hurufnya diganjar 10 kebaikan, amal saleh. Tapi hadis qudsi tidak. Al-Quran dibaca di dalam sholat. Hadis qudsi kalau pian baca dalam sholat, batal sholat pian. Nah, jadi beda hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran pasti sahih. Karena dia mutawatir, dinukilkan dari Nabi kepada para sahabat, para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para ulama sampai kita sekarang. Tanpa ada satu orang pun yang bersepakat untuk berdusta. Pasti sahih kalau Al-Quran. Kalau hadis qudsi ada yang palsu, ada yang lemah. Karena hadis qudsi sesuai dengan hadis, yaitu ada riwayat-riwayatnya yang palsu, yang lemah, yang sahih, yang hasan. Nah, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku membagi salat. Salat itu maksudnya surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan agungnya surah Al-Fatihah. Aku membagi surah Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta di dalam sholatnya. Ini sering saya katakan. Berdoa di dalam sholat lebih agung, lebih kabul dibandingkan berdoa di luar sholat. Maka mohon maaf, yang kebiasaan berdoa setelah salam dirubah, berdoanya sebelum salam. Ya, yang berdoa setelah salam dirubah, berdoanya saat sujud. Karena berdasarkan hadis ini bahwa berdoa di dalam sholat lebih utama dibandingkan di luar sholat. Allah mengatakan, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Maksudnya di dalam sholat. Hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta, maksudnya di dalam sholat. Jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ini berarti bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Nah, di sini Pak, Rasulullah SAW tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dalil paling kuat siapa imam yang sholat dan tidak membaca Bismillah. Inilah dalil paling kuat. Sahih hadis riwayat Muslim, yang sholat dia jadi imam atau sholat sendirian dan dia tidak membaca Bismillah. Awal-awal ulun turun ke Banjarmasin tahun 2013-2014. Imbah di Arab Saudi lawan. Kemudian turun. Karena disuruh mau bulik. Aku sudah tuha bulik ikam. Nggih mai ulun bulik. Bah itu sering khutbah di mana-mana. Ya. Habis khutbah Jumat ada yang datang.
Ustaz, pian ini khutbahnya mantap pokoknya. Cuma satu kurangnya pian ini. Al-Fatihahnya kada berbismillah. Padahal ulun berbismillah, cuma bismillahnya apa? Lirih, suara yang rahasia. Artinya suaranya rendah. Ulun termasuk yang mengikuti mazhab Bismillahirrahmanirrahim wajib dibaca. Tapi bacanya tidak keras. Ulun termasuk yang berpendapat mengikuti pendapat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau ada imam yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin tidak terdengar sama sekali bismillahnya, berarti dalilnya ini, Pak. Bukan berarti tidak sah. Pernah tuh kejadian ulun sholat mengimami, waktu itu baru dari Madinah, masih kuliah. Karena kebiasaan di Madinah kita kan mendengarnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terbiasa seperti itu, maka kita sholat mengimami juga seperti itu. Habis sholat harau toh jamaah berjamaah pulang. Ini kejadiannya, berjamaah pulang. Di hadapan ulun pulang. Oh, subhanallah. Nah, makanya ulun hendak mengisahkan ini bahwa siapa ada imam yang mungkin tidak terdengar bismillahnya, maka mereka pakai dalil ini. Ya, jangan pengen mengulang sholat di hadapan imam. Ya, maka terimalah perbedaan fikih di antara para ulama rahimahumullah. Kita sering dituntut, Ustaz, pakai bismillah dong. Kan ini jamaah semuanya pakai bismillah. Maka kita ingin mengajari ada mazhab lain yang tidak pakai bismillah. Toleransilah di hadapan keduanya. Dan semuanya sholatnya apa? Sah. Itu yang paling utama. Jangan mengulang pokoknya dia. Ya, ini pada ikhwah. Baik, kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, hambaku sedang memuji aku. Ini berarti untuk Allah kan. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala maliki yaumiddin, dan jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, rajanya hari hisab, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkan aku. Ini berarti juga untuk Allah. Karena kan tadi kata Allah, surah Al-Fatihah itu setengah untukku, setengah untuk hambaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jika hambaku membaca hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Nah, ini pertengahannya. Ini antara aku dan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta kepadaku. Ini pertengahannya, berarti ayat yang ke-5 pertengahannya. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hadza li'abdi wa li'abdi ma syaa. Jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, maka ini adalah untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Nah, itulah. Ustaz, kalau kita pikir enggak setengah-setengah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hamba. Berarti dua sudah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini untuk hamba. Berarti tetap setengah-setengah. Ya. Ayat kedua sampai kelima itu milik Allah. Ayat ke-6, ayat kedua sampai ke-4 itu milik Allah. Ayat ke-5 sampai ke-6 itu milik hamba. Jadi bujur, setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sambung lagi.
Kemudian penulis mengatakan, beliau kemudian membawakan tafsiran dari ahli tafsir di generasi sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iyyaka na'budu yani iyyaka nuwahhid wa nakhafu wa narju rabbana la ghayraka wa iyyaka nasta'in ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Yani maksudnya adalah hanya kepadamu kami mentauhidkan. Hanya kepadamu kami mentauhidkan. Ya, hanya kepadamu kami takut, hanya kepadamu kami berharap. Wahai Rabb kami tidak kepada selain Engkau. Ini pegang baik-baik dari Abdullah bin Abbas. Setiap kata di dalam Al-Quran ibadah, maka maksudnya adalah tauhid. Setiap kata ibadah dalam Al-Quran maksudnya adalah apa? Tauhid. Coba kita ambil contoh ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Aku tidak beribadah. Ma ta'budun. Aku tidak mentauhidkan. Jadi kata ibadah selalu bisa diganti dengan apa? Tauhid. Itu perkataan pesan dari Abdullah bin Abbas. Setiap kata ibadah bisa diganti dengan tauhid. Contoh yang lain lagi dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah. Ganti kata ibadah dengan apa? Tauhid. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk bertauhid. Makanya ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena ibadah adalah hak khusus milik Allah. Siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kezaliman yang besar. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena memberikan ibadah, memberikan hak yang paling khusus milik Allah, diberikan kepada selain Allah. Saya beri contoh kesyirikan. Berdoa kepada orang mati. Menjadikan orang mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Wahai wali fulan, saya mohon anak. Wahai wali fulan, saya mohon pertolongan. Wahai wali fulan, saya mohon rezeki. Ini adalah kezaliman paling besar. Mengapa? Karena memberikan hak paling khusus milik Allah, yaitu apa? Ibadah kepada selain Allah, kepada makhluk. Hak paling khusus Allah adalah ibadah. Ya, ampun paling khusus Allah adalah ibadah. Ibadah adalah ampun khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan untuk bisa taat untuk segala urusan kami. Makanya seperti yang kita katakan tadi, ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali hanya dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perhatikan baik-baik. Terakhir, qala ba'du sufiyah. Sebagian orang ahli tasawuf berkata, al-ibadah imma li tahsili thawabin wa rad'i 'iqabin. Qalu wa hadha laysa bi ta'il. إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما لتشرف بتكليف الله عز وجل وهذا أيضا عندهم ضعيف بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرع العذاب ولا بطلت صلاته
wa qad radda 'alaihim dzalika akharun wa qalu qaulul ibadati lillah la yunafi an yutlaba ma'ahu thawaban wala an yudfa 'adaban kama qala dzalika al-arabi amma inni la usin dandanaka wa dandan mu'ad innama as'alullah al-jannah wa a'udzu binan nar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudannim. Ini perhatikan, ini penting. Sebagian ahli tasawuf mengatakan ibadah itu kalau tujuannya ingin dapat pahala atau ingin jauh dari siksa, maka ini bukan ibadah. Kalau tujuannya ingin dapat pahala, ingin jauh dari siksa, maka ini bukan tujuan ibadah. Ini sebagian ahli tasawuf begitu. Makanya kan ada yang mengatakan, saya beribadah tidak ingin surga, tidak takut kepada neraka. Ada nggak pernah mendengar nggak? Siapa yang beribadah ingin surga maka musyrik. Ini lebih parah lagi nih. Pernah dengar nggak? Ya. Siapa yang ingin beribadah takut neraka maka ini adalah musyrik. Karena masih ada keinginan selain Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ibadah jika ingin pahala, takut siksa, maka ini bukan yang dituju. Ya. Tetapi ibadah yang tinggi adalah beribadah kepada Allah karena zat Allah yang suci, yang mempunyai sifat yang sempurna. Oleh sebab itulah orang yang sholat mengatakan, aku sholat karena Allah. Kata sebagian ahli tasawuf. Kalau seandainya dia beribadah sholat ingin dapat pahala atau takut siksa, maka batal sholatnya menurut sebagian orang ahli tasawuf. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, tetapi sebagian ulama membantah pendapat ini. Apa katanya? Bahwa orang beribadah kepada Allah tidak menafikan meminta dengan ibadah tersebut pahala atau ingin jauh dari siksa. Ini tidak mengapa. Orang beribadah kepada Allah ingin dapat pahala dan agar jauh dari masuk neraka, ini tidak mengapa. Mengapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Ma taqulu fi shalah wahai fulan, kamu kalau salat doamu apa?" Kemudian orang ini mengatakan, "Aku bersyahadat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian aku memohon kepada Allah, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga. Ini minta pahala enggak? Minta pahala. Dari salatnya dia minta pahala. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Minta pahala enggak? Minta pahala dari salatnya. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebagus doa Engkau dan doa Mu'adz bin Jabal. Doaku hanya itu, minta surga jauh dari api neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Seperti doa itu aku juga minta. Yang engkau ucapkan doa tadi, aku pun mengucapkannya. Seputar itu aku minta. Berarti sekarang, apakah Rasulullah batal salatnya? Apakah Rasulullah SAW tidak tinggi salatnya? Sebagaimana perkataan ahli tasawuf? Tidak. Maka pendapat yang benar adalah beribadah ingin pahala, masuk surga, jauh dari api neraka, itu ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ibadahnya orang awam. Bukan apalagi kata-katanya ibadahnya orang musyrik. Paham ini Pak Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab kita, ayat yang ke-5. Jadi kalau pian ditakuni,
Boleh nggak beribadah ingin surga? Boleh nggak? Boleh. Apa dalilnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga minta surga jauh dari api neraka. Dan itu yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba pian baca surah Al-Fatihah, surat Al-Mutaffifin. Khitamuhu misk. Siapa yang bisa melanjutkan setelahnya? Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga itu adalah yang ditutupi dengan minyak wangi misik. Dilumuri lawan minyak wangi misik. Surga itu dilumuri dengan minyak wangi misik. Untuk itulah hendaknya kalian berlomba-lomba. Nah, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan surga. Tidak mungkin diperintahkan oleh Allah kemudian tidak boleh. Paham ini Bapak Ibu? Nah, jadi pendapat yang keliru dari kaum ahli tasawuf yang mengatakan aku beribadah bukan karena ingin surga dan bukan karena takut neraka. Tetapi aku beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Dan sebenarnya perkataan ini, kalau kita cermati lebih dalam lagi, ini sebenarnya adalah sedang merendahkan surga dan meremehkan neraka. Pahamlah maksud ulun. Ya, aku beribadah kada hendak surga. Ini meremehkan surga. Ini belum tahu biar surga. Ya. Dan aku beribadah tidak takut kepada neraka. Oh, ini berarti meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jika ada yang ingin bertanya 1-2 orang mungkin. Nah, silakan. Ya. Ya. Bismillah. Walhamdulillah. Ulun jawab pertanyaan yang pertama dulu. Doa di dalam sujud. Ulun masih ingat dulu ini. Awal-awal ulun berdakwah di Kalimantan Selatan. Gara-gara masalah ini. Ulun bermasalah. Ulun katakan waktu itu bahwasanya di dalam sholat. Kapanpun bisa berdoa. Bahkan dalam ruku pun bisa berdoa. Bukankah Rasulullah SAW berdoa dalam ruku? Beliau salah satu bacaan ruku apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma fir. Itu beliau baca. Itu kan doa. Cuma yang paling dipentingkan, yang paling ditekankan berdoa di dalam sujud. Karena itu memang waktu dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah. Ya, karena itu waktu dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang asalnya selalu di atas dan di bawah lebih rendah daripada pantat kita, mohon maaf. Jadi Allah sangat suka kita itu merendah. Makanya itulah makna dari ibadah. Az-zul, merendahkan diri di hadapan Allah. Semakin rendah, semakin Allah suka. Makanya doa di Arafah mengapa dikabulkan? Karena kita tidak bawa kemewahan di Arafah. Kita cuma bawa 2 kain kafan. Enggak ada bawa 2 kain ihram. Enggak ada kemewahan. Lusuh penuh dengan debu. Sesugih apapun pian hajinya, yang furoda berapa ratus $100 pun tetap aja di Arafah cuma pakai 2 kain ihram. Tidak boleh bawa mobil, tidak boleh bawa rumah, tidak boleh bawa perhiasan, bukan syariat bawa perhiasan dan seterusnya. Penuh dengan lusuh dan debu. Dan saat itu dikabulkan doa. Semakin merendahkan diri, semakin dikabulkan oleh Allah. Makanya sujud adalah keadaan paling rendah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikabulkan. Makanya diperintahkan untuk banyak berdoa. Nah, bagaimana berdoa saat sujud? Ulun sering menjawab dengan jawaban begini. Bacaan doa yang paling utama saat sujud adalah yang dibaca oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini paling utama. Contohnya subhana rabbiyal a'la. Tambah lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Tambah lagi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Boleh juga membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian boleh juga membaca doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memang saat sujud, di antaranya Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Di antaranya lagi doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW saat sujud, Allahumma inni Allahumma ighfirli dzambi Allahumma inni Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu Allahumma inni ada satu doa saya lupa. Itulah doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud. Itu paling utama. Tidak menambahkan dari itu sudah mencukupi. Itu paling utama. Baik. Kalau ingin menambah, bagaimana Ustaz? Tambahlah dari doa dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Oh, boleh doa dari Al-Quran. Kan nggak boleh baca Quran saat sujud. Kita bukan sedang baca Quran. Kita sedang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Boleh dibaca saat doa. Kemudian lagi doa-doa dari Al-Quran, hadis. Ustaz, pinanya belum cukup lagi. Masih tertahan di dalam hati. Ada yang ingin diucapkan. Boleh nggak menambah lagi doa dari diri sendiri? Boleh, dengan bahasa Arab yang fasih yang dia buat sendiri. Ya, dengan bahasa Arab yang fasih yang dia buat sendiri. Silahkan. Baik. Pinanya belum mantap lagi kalau kada pakai bahasa Banjar. Maka jawabannya, nah di sini ulun menahan. Lebih baik tidak. Meskipun sebagian ulama membolehkan. Ulun lebih pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena inna hadhihi shalah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak sah di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Maka silahkan berdoa dengan doa Rasulullah saat sujud, atau ditambah doa dari Al-Quran atau hadis, atau ditambah doa dari diri sendiri tapi bahasa Arab. Setelah itu, kalau ingin doa-doa yang lain pakai bahasa Indonesia yang khusus, misalkan ya Allah, aku ingin si Jamilah jadi biniku yang kedua, ya Allah. Maka silahkan itu di luar sholat. Tapi kalau ingin mengambil pendapat ulama yang lain, karena bahasanya begini, liyatakhayyar minad du'a ma sya. Hendaklah dia pilih dari doa yang dia kehendaki, yang dia sukai. Nah, kata-kata pilih inilah para ulama akhirnya membolehkan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa selain bahasa Arab. Karena silahkan dia pilih, itu kata-katanya begitu, hadisnya begitu. Jadi silahkan mengambil. Kalau ulun tidak sampai kepada membolehkan dengan bahasa Indonesia, karena lebih baik, dan saya katakan sampai dalam berdakwah, Pak, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis itu lebih berkah. Karena ayat dan hadis adalah wahyu. Begitu juga berdoa saat sujud, berdoa sebelum salam dengan doa dari Rasulullah itu lebih berkah. Lebih berkah. Kenapa? Karena itu wahyu. Karena itu waktunya memang cocok dibandingkan doa dari diri kita sendiri. Baik. Apakah setiap sujud ataukah di sujud terakhir saja? Maka jawabannya adalah memperpanjang dan memperbanyak doa di setiap sujud. Belum ada dalil yang ulun ketahui kalau seandainya sujud terakhir saja yang diperpanjang doanya. Allahu a'lam. Ada lagi satu lagi. Tadi ada yang angkat tangan sebelah sini? Tidak ada ya. Cukup kiranya. Ini yang silakan.
Baik. Bagus pertanyaan. Yang pertama adalah tadi kan kita puji Allah dulu, kemudian adab dalam berdoa ya, baru minta. Puji Allah baru minta. Sedangkan dalam surah Al-Asr kita beriman, beramal saleh, lalu tawasal bil haq, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, maksudnya berdakwah, baru setelah itu baru kita bersabar. Maka tidak ada pertentangan sebenarnya di antara dua hal itu, konsep itu. Yang pertama konsep berdoa, yang kedua konsep hidup. Konsep hidup kita seorang muslim itu 4. Nuntut ilmu, ilmunya untuk beramal, kemudian amalnya didakwahkan, kemudian saat berdakwah kalau dapat sesuatu yang menerjang kita, bersabarlah. Itu konsep hidup. Yang tadi adalah konsep berdoa. Jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah ada ayat berbunyi dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini kata beliau, apakah untuk kita menjaga, kita sebagai seorang bapak, suami menjaga bini, anak, itu saja? Apakah tidak ke tetangga? Apakah tidak ke orang banyak? Maka jawabannya ada porsi masing-masing. Seorang suami yang mungkin ilmunya secukupnya, dia menjaga istri dan anak-anaknya. Seorang suami tapi dia juga penuntut ilmu, ustadz, ahli agama, dia menjaga keluarganya dan tetangganya dan orang banyak. Ada porsinya masing-masing. Tidak bisa yang sedikit ilmunya dia turun ke jalan atau dia berdakwah seperti ini sekarang, kecuali dia harus belajar ilmu agama dari awal. Dari mulai kecil dia duduk di depan guru. Ya. Boleh saja kalau niatnya. Maksud ulun, kalau seandainya untuk prakteknya langsung tidak bisa. Niat boleh saja. Niat boleh saja. Tetapi kalau berbicara praktek, maka harus kita orang yang benar-benar duduk dengan seorang guru. Ya, kalau boleh berkisah ya. Dulu lu nuntut ilmu nahwu itu di pesantren 6 tahun. Setelah dari pesantren duduk lagi. Guru ulun ada guru di Alala, guru nahwu. Duduk dari Ratu Jaleha jalan pakai sepeda motor. Saya sampai ke rumah Sidin Mahadani dulu. Perjuangan. Jadi duduk begini enggak asal-asal duduk nih. Ya. Ya makanya yang enggak bisa bahasa Arab jangan main duduk sini deh. Ya. Ya harus benar-benar dia menguasai. Bukan ulun paling bisa bahasa, tidak, tetapi belajar dulu baru dia duduk di majelis ini. Adapun niatnya untuk orang banyak, mungkin tadi bininya bisa mengamalkan praktek, kemudian dilihat oleh orang lain, anaknya bisa berdakwah, akhirnya untuk orang banyak juga. Kalau sekedar niat diperbolehkan, tetapi kalau praktek tidak boleh, kecuali bujur-bujur duduk di majelis ilmu. Capek dia duduk di majelis ilmu, baru dia boleh ngajar. Ya, baru dia boleh ngajar. Kalau cuma setahun, apalagi cuma sebulan, 2 bulan, ya, tidak. Apalagi yang baru bertobat, suruh ceramah, wah itu hati-hati jangan. Karena yang ada kisah-kisah aja. Tidak ada dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus belajar, duduk, capek. Ya, harus duduk bersimpuh di hadapan para ulama dulu, baru benar-benar. Makanya, bagus pertanyaannya. Lalu Ustaz ada satu ayat sampaikan walaupun satu ayat. Itu hadis sahih. Dan maksud dari hadis tersebut adalah apabila kita memiliki satu hadis, kemudian kita pahami dengan baik dan benar, kita sampaikan. Tapi ngajar beda, Pak. Nyampaikan. Ngajar beda, jawab pertanyaan beda. Kadang pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Karena di situ ada yang dilihat oleh si pemberi fatwa.
Jadi jangan mudah-mudah. Apalagi kita di zaman sekarang ini. Ya, mudah kan bikin video. Hukum ini halal. Bikinnya sebar videonya. Ya. Hati-hati di zaman sekarang. Anak-anak muda kalau kai-kai ulun ini kan yang sudah beruban-uban mungkin tidak punya media sosial. Punya handphone yang kalau ditawak kucing mati kucingnya. Itu bersyukur alhamdulillah kada banyak dosa. Ya, kada banyak hitungan di hari kiamat. Ya. Nah, maka saya nasihat ini penting pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yaitu berdakwah tidak mudah, harus dengan ilmu. Makanya Pak, coba pengen lihat. Mohon maaf ya, ulun tidak menuduh siapa-siapa yang duduk di sini. Ini belajar di mana? Ustadznya siapa? Ya, belajarnya di mana? Ustadznya siapa? Bukan hanya titelnya Pak. Ya, bukan hanya titel. Bahkan kadang-kadang titel doktor, tapi urusan agama nggak ada belajar. Itu jadi masalah. Bisa bahasa Arab kan? Suruh baca kitab. Baca kitab bisa baca kitab seperti dia bisa baca Indonesia enggak? Ya. Karena penting, karena bahasa Arab adalah inti dari bahasa Al-Qur'an dan hadis. Ini sekali lagi ulun berbicara seperti ini tidak menyinggung siapapun, lihat liasan ulunnya, tidak menyinggung siapapun, tetapi kita harus benar-benar tahu kapasitas diri. Yang tidak pernah belajar ilmu agama dengan seorang alim tidak duduk bersimpuh, duduk capek, letih, ya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau ulun boleh cerita dulu, kita ngejar dari majelis habis asar, ya, habis sholat asar di Masjid Nabawi kita kejar bukahan ke Masjid Dzunurain hanya demi pengajian. Habis di Masjid Dzunurain mau maghrib buka lagi hanya demi pengajian setelah maghrib. Nah, itu harus dinilai. Beda dengan orang yang hanya sekedarnya belajar, apalagi yang tidak dikenal. Nuntut ilmu dari mana ini? Kok langsung mulai cus muncul gitu? Ya. Apalagi di zaman sekarang mudah. Zaman sekarang itu mudah terkenal. Khalis tu'araf. Selisihi maka akan dikenal. Kalau orang Arab mengatakan kencingi sumur Zam-Zam terkenal dia. Apa namanya? Tawaf sambil telanjang terkenal limbah itu. Selisihi terkenal. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan yang ngajar kita ilmu agama agar kita bisa beramal dengan baik dan benar. Nah, demikian. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Bubur menghadangi. Nah, itu berdakwah sudah. Kalau seandainya dia sudah itu adalah amal baik, maka tidak perlu disebutkan hadis. Tidak perlu. Nah, itu sudah dakwah. Itu sudah dakwah di dalam kehidupan kita. Misalkan ngajak ke masjid, itu sudah dakwah. Tetapi yang ulun bicarakan ini duduk di sini menjadi pengajar, ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apalagi ada orang berkata begini, menurutku itu halal, Pak. Menurutku. Nah, ini hati-hati ini yang gini. Ya. Tidak boleh yang seperti itu. Harus berdalil dari Al-Quran atau hadits Rasul. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.